Kenapa sih Pak Jokowi terus yang disalahin? Pak Jokowi kan nggak ngapa-ngapain. Masih ada juga orang kayak gini ya, nggak punya hati, nggak punya otak gitu maksudnya. Ada sebuah teknologi yang digunakan oleh keluarga itu ya. Teknologi itu terkenal banget, manjur dan cuma bisa dipakai oleh keluarga itu. Namanya nekat. Nggak ke PDI, tapi diliatin aja handphone nih. Ada yang kesini nggak depan? Nggak ada, tungguin. Kok nggak ada yang datengin gitu ya. Kalau menurut gua udahlah. Apa sih yang menghalangi Bang? Kalau misalnya syarat nih, lu jadi kader aja beres gitu. Kenapa nggak? PKS kan kemarin juga dalihnya begitu kan waktu keluar ke Kim tuh. Ya. Udah diajakin jadi kader nggak mau. Ya mungkin Anies punya pertimbangan tersendiri ya. Orang-orang yang menjauh dari Jokowi itu sekarang lebih waras aja. Bu Mega lah salah satu contoh sama PDIP itu kan jadi waras semua men. Dulu tuh apa-apa, wow Jokowi itu begini, sekarang enggak gitu. Tapi ya kita lihat masih deket-deket ya begitu tuh. Tapi ya menurut gue sih itu hak mereka ya. Namanya juga demokrasi. Gitu. Buat Mas Anies rayu-rayu Bu Mega, Mas Sandi rayu-rayu Bu Mega. Pokoknya yang mau jadi wagub rayu-rayu Bu Mega deh. Yang nggak berani ngerayu Bu Mega tuh Kaisang menurut gua tuh. Halo temannya, balik lagi di Speak Up, eranya bersuara. Sekarang saya lagi ada di lembaga survei Kedai Kopi bareng foundernya, pengamat politik yang udah terkenal karena profilnya udah ada di Wikipedia. Langsung aja kita sambut Bang Hendy Satrio. Bang Hensat. Ini saya baru sekali ini loh masuk channel anak STM. Saya kemarin bawa bambu. Bang, gimana sih ngeliat perpolitikan Indonesia nih yang nggak katanya dari hasil pengamatan Bang Hensat? Enggak, kalau kemarin di lapangan sih ada beberapa catatannya. Yang pertama, rakyat tuh sebetulnya dari keputusan 60-70 itu nggak terlalu ngeh dengan yang peraturan 70 ya, yang peraturan 60 yang 60-70 sih, yang tentang soal parpol apa ambang batas parpol. Ambang batas parpol 60. Jadi mereka nggak terlalu care sama itu. Yang mereka care justru ternyata yang 70. Yang Kaisang. Jadi kok nggak konsisten ya kemarin begitu Mas Gibran boleh, kelihatannya negara ini semuanya setuju gitu. Begitu Mas Kaisang nggak boleh, ini semua negara, satu negara ini nyari celah gimana caranya biar Mas Kaisang ini bisa maju. Jadi itu concern yang pertama. Jadi tentang keadilan sih sebenarnya, tentang nepotisme yang tidak disukai ya. Kemudian yang kedua, ternyata bukan tentang Anies Baswedan atau PDI Perjuangan juga. Mereka lebih concern karena kalau lo kemarin lihat di DPR, itu kan yang pertama kali memfasilitasi panggung segala itu mobil komando kan Partai Buruh. Iya. Jadi yang buat Reza Rahardian, buat Bintang Emon, Abdur, Mamat, Orasi itu kan mobil komandonya Partai Buruh tuh. Jadi pada saat saya ngobrol juga mereka ternyata concernnya lebih ke kesejahteraan buruh karena di hari yang sama kan sudah puluhan ribu tuh. Terakhir saya baca di Tempo tuh 32.000 yang kena PHK. Jadi si Partai Buruh ini concern sama kesejahteraan mereka gitu. Terus kemudian setelah itu mereka ternyata di hari itu banyak yang mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo tuh lebih baik dari Jokowi. Bahkan ada yang mengatakan semoga pemerintah Pak Prabowo lebih demokratis dari pemerintahan Jokowi gitu. Hal yang lucu sih ya kita buat ketawa terutama para aktivis ya. Prabowo diharapkan lebih demokratis ketimbang Jokowi. So artinya di era ini sudah banyak yang menilai demokrasinya kacau balau di era Pak Jokowi ini. Kalau menurut gue sih mungkin mereka kecampur aduk dengan nepotisme, dinasti politik dan lain-lain. Tapi yang jelas concern itu sih kemarin tersampaikan. Awal-awal kondisinya dinamis kok, kondusif ya. Kondusif banget. Tapi kemarin itu yang menarik juga, kan saya begitu datang, udah siang deh, saya tanya kenapa sih nggak pulang aja, kan udah dibatalin paripurnanya. Wah nggak Pak, ini kita mesti jagain terus. Takutnya kalau kita pulang mereka rapat. Gitu. Malam tiba-tiba kan tiba-tiba tengah malam disakin. Jadi mereka ada ketakutan begitu tuh, ketidakpercayaan seperti itu. Tapi begitu sudah selesai pun Dasko sudah pernyataan, KPU sudah pernyataan, beberapa teman-teman juga masih bertanya-tanya kira-kira ada celah nggak untuk mengakali MK ini. Kan gitu. sampai tanggal pendaftaran kan tanggal 27 Bang ya? Ya. Sampai 29 Sampai 29. Bahkan hari ini kan ada pemberitaan kalau Kaisang udah ngurus surat
berkas-berkas nggak terlibat kriminal dan lain-lain itu orang mulai lagi nih, wah jangan-jangan desas-desus yang terjadi bahwa akan ada kompromi. Jadi yang batasan parpol itu diperbolehkan, yang usia juga mau ngikutin MA, jadi Kaisang bisa maju gitu. Tapi saya tuh positive thinking aja lah. Mungkin Kaisang mau daftar jadi wali kota atau bupati kan. Oh boleh kalau karena kan sudah wali kota bupati udah bisa 25 tahun. Jadi dia bisa mulai dari itu, walaupun ya terserah dia lah, dia mau dari Sleman, mau di Depok atau mau bikin kota sendiri juga boleh lah. Iya. Jadi wali kota kan yang paling penting kan. Nah itu saya sih optimisnya seperti itu. Tapi kelihatannya memang banyak rakyat Indonesia yang masih bertanya-tanya juga. Bahkan tadi pagi saya di wawancara radio tuh ada pendengar yang ngomong gini, kenapa sih Pak Jokowi terus yang disalahin? Pak Jokowi kan nggak ngapa-ngapain. Masih ada juga orang kayak gini ya, nggak punya hati, nggak punya otak gitu kan maksudnya kita juga ya tahu gitu, tapi kan kita ngerti gitu bahwa ada yang mengorkestrasi ini gitu. Dan Pak Bahlil sudah spill kan, Raja Jawa, hati-hati sama barang ini nih. Ini hati-hatilah kita kalau main-main sama barang ini kan. Udah ngerasakan orang ini kan, nah, itu kan sudah mengkonfirmasi tuh. Itu blunder gak sih? Ya blunder lah. Jadi kan orang-orang pikir, oh kok satu, kan ini Indonesia, kok Raja Jawa sih? Kemudian kedua, kok raja sih? Jadi bisa ngatur-ngatur sama gitu kan, segala macam bisa ngatur-ngatur gitu lah. Nggak kedengeran kan ya, nggak kedengeran tadi saya ngomong kan, ngatur-ngatur apa kan? Dia jadi, ini nggak usah. Bisa dikencengin nanti volumenya. Ya, nggak usah. Jadi orang-orang tuh udah mulai tanya-tanya juga. Jadi ya, wah ini bahaya gitu. Nah tapi yang menarik itu tadi yang pada saat saya beberapa orang bilang harusnya Pak Prabowo lebih baik dari Jokowi gitu. Ya oke sih, gue setuju Jokowi adalah kita kan. Jadi kalau Prabowo ya Jokowi lebih dari kita lah mudah-mudahan ya. Jadi ya gue mengamini juga itu. Tapi memang hal yang gue rasa 10 tahun 5 tahun yang lalu nggak pernah ada tuh pikiran bahwa Prabowo akan lebih demokratis dari Jokowi. Padahal jangan-jangan emang dia lebih demokratis dari Jokowi gitu. Tapi kalau lu lihat sekarang gimana sih Pak Prabowo ini, apakah ini masa transisi ya? Masih jadi perpanjangan tangan Jokowi apa berusaha melepaskan diri dari pengaruh? Kalau sekarang ini sih gue lihatnya sabar aja ya. Sabar menunggu pelantikan. Gitu ya? Menunggu pelantikan. Karena kan ya sudah dibahas juga sih sama beberapa teman pakar hukum tata negara tentang ibu kota misalnya. Ini yang mau dipakai ibu kota buat pelantikan yang mana, IKN atau Jakarta? Jakarta kan udah jadi DKJ, status ibu kotanya katanya udah dicabut. IKN belum ditetapkan sebagai ibu kota kan, sementara di Undang-Undang Dasar kalau gua nggak salah ya, itu dilantiknya harus di ibu kota gitu. Makanya mungkin Pak Prabowo deg-degan juga penentuan ibu kotanya, yang ngeluarin presiden kan, pakai kepres kan. Jadi mungkin dia, waduh ini gimana nih Pak Jokowi nih, saya dilantiknya di mana kan, deg-degan juga dia. Berarti ini keputusan penetapan ibu kota itu di tangan Jokowi ya? Iya. Karena kan untuk penetapan Pak Prabowo kan? Iya. Karena memang di tangan dia. Tapi kalau kata Uceng sih harusnya bisa menyesuaikan jadi ibu kota Jakarta ini masih jadi ibu kota sampai IKN diresmikan sebagai ibu kota sih. Oh gitu. Meskipun udah jadi DKJ di undang-undangnya. Iya, nggak tahu juga gue. Ntar lo wawancara itu deh. Uceng tuh Pak Zainal Arifin Mokhtar ya. Kalau ada yang belum tahu tuh, bisa di googling sendiri dah. Gue sebetulnya mau amplifikasi yang ditanyain orang radio, karena itu banyak banget ternyata yang masih menganggap ini tuh nggak ada orkestrasi dari siapapun gitu. Termasuk apalagi kalau orang istana kan nolak terus Bang kalau ditanyain, ini ada sangkut pautnya nggak? Ya nggak ada lah. Kata Bang Hasan Nasbi kemarin udah mulai bersayap kan omongan-omongannya jadi juru bicara. Bilangnya nggak ada orkestrasi dari istana, dari Jokowi kayak gitu. Ya pasti akan denial, tapi kan defense, tapi orang semuanya paham lah. Karena kan ini terlalu jelas gitu ya kemarin supaya Mas Gibran bisa nyalon, apalagi yang ini. Geserannya cuma 30 tahun setelah dilantik sama 30 tahun pada saat mendaftar. Sementara Mas Kaisang ulang tahunnya 25 Desember kalau saya nggak salah. Iya, kurang 1 bulan. Iya, jadi dia bisa pas dilantik sebetulnya. Jadi agak-agak aneh juga gitu. Itu terlalu obvious gitu. Jadi orang-orang bisa ngeliat ya udahlah ini buat Kaisang. Ya sebetulnya kan dia nggak akan ngegangguin ya kalau dia daftar sebagai wali kota kan nggak perlu diubah gitu. Tapi ini diubah. Ini kan ibaratnya lo nonton film udah ditulisin 17 tahun ke atas, cuma lo tetap nonton karena begitu film ini selesai lo udah 17 gitu kan, nontonnya pas midnight ya. Lo nonton pas midnight jam
masuk bioskop tuh, masuk teater jam pintu teater 2 sudah dibuka. Lo Jam masih 23.00. masih umur 16 tahun. Masih 16 tahun. Lo pede aja masuk karena selesai bioskopnya filmnya selesai, lo keluar dari bioskop, keluar Udah dari teater 2, 17 lo udah tahun. 17 tahun. Lo nggak salah gitu. Kan kayak gitu tuh analoginya kan juga lucu juga itu orangnya, tapi ya emang kelihatannya dia pengen bikin negara ini jadi lucu sih sebetulnya. Nah ini masuk pertanyaan yang lebih penting sebetulnya. Kalau harusnya dia bisa satu tadi, kenapa nggak daftar wali kota aja? Karena syaratnya 25 tahun itu udah lewat. Atau kenapa nggak nanti aja nunggu periode selanjutnya? Udah 30 tahun lewat. Kenapa harus dipaksakan sekarang, Bang? Kalau menurut gue ya, ada sebuah teknologi yang digunakan oleh keluarga itu ya. Teknologi itu terkenal banget, manjur dan cuma bisa dipakai oleh keluarga itu. Namanya nekat. Jadi pokoknya nekat aja dulu gitu. Masa nggak bisa ntar aja gitu. Lagian sebetulnya kan kalau jadi wali kota juga ya oke lah, tapi mungkin dia nggak pengen kalah sama iparnya. Gitu. Terus juga mungkin Bobby mau nyalon Bobby Sumut ya. gubernur kan. Terus mungkin ada rasa kecil hati juga, masa sih kakak gua wapres, gua cuma wali kota walaupun sama-sama Mungkin gitu kan. diceng-cengin di grup WhatsApp keluarga gitu. Iya bisa jadi begitu, lo yang ngomong ya PPP dia ngomong ya. Dia ngomong tuh. Lihat tuh Pak Mas Kaisang ya. Dan saya loh, saya tuh dari tadi wah gitu banget tuh. Ini menjurus-jurus kan nih. Ayo, grup keluarga siapa bro? Boleh tuh Grup keluarga, iya. Grup Iya, keluarga keluarga. ya yang lain gitu ya, Gitu. keluarga yang lain maksudnya. Jadi emang ya gitu kondisinya dan ya banyak orang sih yang merindukan sosok Pak Jokowi di awal-awal pemerintahan dia sebagai presiden atau awal-awal sebagai dia sebagai ibu kota Jakarta gitu kan. Asik tuh ya, gercep gitu. Pokoknya ada hal-hal menarik, gorong-gorong masuk. Ada kebakaran di Senen dia naik gitu. Ada hutan kebakaran dia foto sendiri, ada banjir dia foto sendiri lagi. Jadi sekarang semua fotonya sendiri gitu. Kasihan juga nggak punya teman ya. Tapi ya gitulah. Nah itu balik lagi ke sebetulnya kalau ini biasa-biasa aja sih nggak akan ada rame-rame ya bro ya. Kan ada yang bilang ini semuanya buat PDI Perjuangan, buat Anies gitu. Anies itu kan tinggal PDI Perjuangan karena kan PKS kelihatannya pengen di dalam pemerintahan nih sebetulnya dia nggak pengen majuin cagup-cawagup sendiri lah menurut gue tuh. Karena kan sekarang harusnya dia bisa ya majuin sendiri di Jakarta tuh. Artinya ya bisa keluar juga lah, namanya juga ya kalau menjalin kasih gitu kan bisa juga kan putus gitu. Ini juga bisa putus sebetulnya. Cuma dia nggak mau. Karena kelihatannya dia lebih pengen isi PKS ya, lebih pengen berada di dalam pemerintahan. Udah capek oposisi 10 tahun? Ya puasa bro, Puasa lama-lama kan. Belum pernah buka ya? Iya, orang-orang udah lebaran, kok gue nggak lebaran-lebaran. Demokratnya udah langsung dapet kan, Iya, menteri. udahlah, jadi udah nggak apa-apa. Nah kan Anies jadi, Anies tuh belum tentu juga Iya, mau dicalonin benar. di PDI, karena PDI itu DNA-nya tuh perjuangan dan ini partai kader gitu. Sementara ada, kalau dari surveinya Kompas kan, kalau lawan Ridwan Kamil aja sih cukup lawan Ahok gitu. Ahok kan Nggak perlu berdua kan. munculin Anies. Anies gitu. Apalagi kemarin kelihatannya Ibu Mega marah tuh. Kok caranya kayak gitu sih bawa-bawa spanduk di depan DPP gitu. Anies Rano, ngapain gua nyalonin dia kayak gitu kan. Nah, harusnya sih Mas Anies peka tuh ya, langsung hari ini melipir ketemu Bu Mega gitu kan. Ya terserah lah dia mau jadi kader atau enggak. Yang jelas kan komunikasi dengan Bu Mega kan jadi penting tuh. Kemarin kan secara yang bersamaan juga kita lihat Airin juga mulai daftar ke PDI Banten ya. Ini juga Golkar gimana tuh bro? Ya. Gimana bang? Ya kelihatannya dalam perlindungan Raja Jawa ya. Raja Jawa. Tapi malah di-spill sama ketua umum yang baru. Iya. Raja Jawanya gimana? Iya terus sekarang katanya gue dengar cukup marah juga masyarakat sama Golkar tuh kemarin. Katanya ada, pagi ini lah saya terima dihancurin nih katanya. Golkar Jakarta tuh diserang katanya. Oh pagi ini? Iya. Pagi ini ya. Kasian juga tuh. Karena mungkin Golkar kan dianggap jadi kendaraan baru Jokowi habis selesai menjabat presiden nggak sih bang? Iya bisa jadi begitu ya, katanya dia adem di bawah beringin tuh selalu adem, betah gitu. Dulu waktu di PDI dia bilang Bu Mega karismatik, cantik sekali gitu-gitu loh. Modelan Pak Jokowi itu begitu tuh. Di PDI ngomong gitu, di Golkar ngomong gitu ya. Ya gitulah mungkin. Tipikal apa tuh bang?
Ya tipikal Raja memang. Jawa. Ya, mungkin ya. Tadi bahas itu PDI sama Bang Anies, saya mau kelewat. Pak Anies ya. Pak Anies sama PDI berarti kalau menurut Bang Hensat lebih butuh Anies sekarang ke PDI. Ya Anies lah. Iya. Kecuali dia emang ya pura-puranya nggak pengen maju gitu. Terserah PDI aja lah. Saya kalau nggak dicalonin juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kayak primadona gitu nunggu di ini ya. Iya, tapi terus Misalnya. dia nungguin. Lo tau nggak kayak ada lagi nungguin WhatsApp dari cowoknya tuh kan? Jadi enggak lah, nggak apa-apa, nggak cuma ditungguin kok nggak WhatsApp gitu ya. Sama tuh mungkin Mas Anies gitu Mungkin juga gitu, tuh. nggak mau gerak duluan ya? Enggak, saya nggak ini, nggak ke PDI, tapi diliatin aja handphone nih. Ada yang kesini nggak depan? Nggak ada, tungguin. Kok nggak ada yang datengin gitu ya? Kalau menurut gua udahlah. Apa sih yang menghalangi Bang? Kalau misalnya syarat nih, lu jadi kader aja beres gitu. Kenapa nggak? PKS kan kemarin juga dalihnya begitu kan waktu keluar ke Kim tuh. Ya, ya. Udah diajakin jadi kader nggak mau. Ya Pak mungkin Anies punya pertimbangan tersendiri ya. Dengan itu kalau gue sih tergantung keinginan dia. Sobat gini loh, PDI itu bukan partai yang jelek kok. PDI itu oke lah menurut saya sih. Dia kalau mau masuk ya masuk aja gitu ya. Kalau nggak gitu ya memang walaupun dia harus nunggu giliran sih. Misalnya 29 tuh mungkin belum tentu dia juga yang dicalonin. Iya, meskipun tuh jadi kader juga belum tentu dia yang calonin juga. Mungkin ya gubernur dulu, tapi kan nggak apa-apa kan, yang penting jadi gubernur dulu kan. Kalau Anies maju sih kan semenangnya gede. Kan ya bagus juga lah buat buat Dharma Pangrengun, buat Ridwan Kamil, jadi dapat lawan gitu kan. Buat warga Jakarta kan jadi enak juga, nggak milih. Buat lembaga survei jadi enak gak Bang? Soalnya ada yang bilang tuh kalau calonnya cuma tunggal tolan kosong, lembaga survei apa yang mau disurvei? Ya itu kan kalau lembaga survei nyari-nyari survei. Oh iya. Kalau kita kan enggak. Kita nyari orang yang mau minum kopi. Makanya kedai kopi namanya. Kedai kopi. Jadi kan Ridwan Kamil 18% elektabilitasnya. Dharma mungkin di bawah 1% ya. Masa rakyat Jakarta mesti milih orangnya itu aja kan. Jadi kalau ada satu lagi kan lebih keren juga, lebih enak milihnya gitu. Kalau kita ngelihat dari ungkapan Abang tadi ya, yang nekat itu ya tadi itu keluarga Pak Jokowi. Bang ini Bang, saya tuh baca kemarin ya, salah satu dari Mas Putut Mojok. Oke. Mas Putut tuh nge-tweet begini. Gimana? Dulu tuh elit-elit kalau mau selamat deket-deket Jokowi. Ya. Sekarang kalau mau selamat jauh-jauh dah segera gitu. Oh. Ini kalau penafsirannya Mas Putut ya. Kalau Bang Hensat ngeliatnya gitu juga gak? Kalau menurut saya sih enggak ya. Jauh dekat sama aja lah. Tapi yang gue lihat ya, orang-orang yang menjauh dari Jokowi itu sekarang lebih waras aja. Bu Mega lah salah satu contoh sama PDIP itu kan jadi waras semua men. Dulu tuh apa-apa, wow Jokowi itu begini, sekarang enggak gitu. Tapi ya kita lihat masih deket-deket ya begitu tuh. Tapi ya menurut gue sih itu hak mereka ya. Namanya juga demokrasi. Gitu. Waras itu artinya sehat ya, jadi bukan waras diartikan lain, ini waras dalam artian Jawa ya, sehat Sehat, ya, ya, lebih sehat. bahasa Jawa. Gitu. Karena mungkin kan Pak Jokowi senangnya kerja. Setelah menjauh dari Pak Jokowi mungkin lebih banyak istirahatnya, jadi lebih sehat. Benar. Jangan ditafsirkan macam-macam ya. Kalau menurut Abang nih, di akhir masa Pak Jokowi semakin melemah apa semakin menguat? Makin dihormati lah. Jadi rakyat Indonesia itu punya kebiasaan selalu menghormati presidennya. Jadi dari zaman Soeharto, dari zaman Soekarno selesai juga selalu dihormati. Jadi nggak usah takut lah Pak Jokowi, pasti setelah Anda tidak lagi menjadi presiden, rakyat Indonesia tetap menghormati. Ada yang bilang takut ya Bang ya, Pak Jokowi? Pak Jokowi takut maksudnya? Tadi kan jangan takut Pak Jokowi. Iya Pak Apa ada Jokowi yang karena bilang mungkin Pak Jokowi khawatir. Jangan-jangan nanti setelah saya tidak lagi jadi presiden, penilaian rakyat Indonesia berbeda. Enggak perlu begitu. Bahkan gue yakin sesuai dengan survei yang selama ini. bahkan gue yakin kalau misalnya Pak Jokowi selesai nih, terus kembali ke bisnis kayu bisnis furniturnya, itu pasti harganya lebih mahal. Lebih mahal bos. Coba aja tuh lukisannya SBY. Oh iya benar. Itu harganya lebih mahal. Karena ini lukisan presiden kan. Presiden, Sama nih tadi kalau Pak Jokowi misalnya bikin bikin Perabotan, bangku, iya. bikin meja. Itu walaupun dia cuma masang paku sekali, tok gitu ya. Tapi bisa dibilang, oh ini bikinan presiden pasti harganya mahal. Harganya mahal benar. Karena begitu menghargainya orang, apalagi kan dia juga satu-satunya presiden yang begitu dia tidak lagi jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden kan, jadi lebih mahal lagi. Jadi harusnya memang istana wakil presiden tuh banyak perabotannya Pak Jokowi. Oh iya benar ya. Jadi mahal karena ini buatan tangan mantan presiden dan
bapaknya wakil presiden yang sekarang menjabat? Sekarang tuh kalau ngomong pecah-pecah tuh ya, ini mah lagi deg-degan men. Sejak Kumham di reshuffle tuh, udah mulai banyak deg-degan tuh pecah-pecah gitu tuh. Misalnya kayak PKB ini kan mau muktamar, pecah. katanya ada muktamar tandingan. Kemarin juga Erlangga kelihatannya menyerahkan Golkar tuh daripada Golkarnya dipecah, gitu ya udah diserahkan gitu ya. Jadi tuh memang waktu reshuffle kemarin itu yang paling kita lihat tuh Kumham. Kenapa Kumhamnya diganti tiba-tiba kan desas-desusnya Kumhamnya dimarahin tuh Pak Yasona Gara-gara mengesahkan kepengurusan PDI yang diisi striker tuh. Ganjar juga masuk. Yo Ganjar, Ahok kan striker tuh, Ahok Ganjar, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Tuh udah kalau bola kan biasanya 4-4-2, ini udah 10-1 tuh, strikernya depan semua. Nah itu Pak Jokowi katanya ngomel. Nah itu terus kemudian diganti. Tapi untung juga, terus misalnya nggak diganti tuh kemarin mungkin kan katanya desas-desusnya Kumham tuh langsung dipanggil, Menkumham ya, Andi Supratman itu langsung dipanggil ketemu Pak Jokowi, kemudian tiba-tiba jadi balik jadi rapat, terus paripurna, ini menarik juga paripurna, itu mungkin perlawanan ya dari anggota DPR yang lain terhadap isu MK ini gitu. Kemarin waktu Gibran aman-aman aja, sekarang begitu Kaisang nggak boleh terus bikin kasak kusuk gitu. Nah itu kelihatannya ada perlawanan tuh. Mungkin ketua-ketua parpol tuh juga memberikan instruksi sendiri-sendiri tuh buat anggotanya untuk nggak datang kan. Karena bayanginnya dari 575 cuma 82 yang datang. Tuh dikit banget tuh kalau alasan kesiangan masa iya banyak banget kan itu pasti. Tapi itu bagusnya. Jadi saya bangga tuh sama anggota dewan yang nggak datang karena lebih mendengarkan aspirasi rakyat lah mereka tuh. Tapi tadi dilurusin tuh sama Bang Hensat kan kalau banyak juga perlawanan anggota dewan yang nggak hadir ke rapat. Ya, mungkin karena menolak sikap itu ya. Iya, menolak revisi undang-undang pilkada. Bang, tadi Kumham pecah-pecah PKB PBNU. PKB kan sekarang lagi muktamar ya di Bali ya. Besok tuh. Itu apakah ada kaitannya juga dengan PKB akhirnya hengkang, pokoknya gabung Kim lah. Itu ada, menurut Bang Hensat ada tawar-tawaran gitu gak sih? Apa tersandra kepentingan juga? Karena sekarang itu lagi face to face, head to head sama PBNU. Menurut gue sih sekarang yang dilakukan oleh banyak parpol itu menyelamatkan partainya dulu aja. Jadi ya melipir pelan-pelan lah. Oh, dengan cara mendekat ke yang berkuasa sekarang? Ya, yang berkuasa sekarang juga. Dan kemudian kan di dalam tubuh PKB sendiri kan banyak orang NU-nya juga. Yang pasti juga akan menjaga marwah PKB tetap seperti sekarang ini. Menurut gue sih PKB di era Caimin tuh luar biasa kok. Dia jadi partai quote-unquote ya, Islam terbesar di Indonesia sekarang. Kalau nggak salah sekarang peringkat keempat tuh. Sebelumnya kan peringkat kelima kan. Jadi emang partainya besar dan bertahan dan gitu. Suaranya naik terus ya? Suaranya naik terus, wah sekarang naik lagi 10, banyak banget orang. Kontras dengan P3 ya? Hebat banget, P3 gimana sih? P3 yang mana? Oh yang nggak lolos. Ngece banget. Yang nggak lolos. Ngece banget nadanya. Nggak, itu sebetulnya, itu partai lama men, itu partainya Guru Ngaji gue juga tuh. Gue dulu kan ya pilihannya cuma Golkar, PDIP sama P3 kan, Guru Ngaji gue pilih P3 waktu itu. Jadi sayang juga tuh kalau mereka nggak lolos ya, walaupun di DPRD banyak calon yang lolos tuh. Sayang lah. Ya mudah-mudahan nanti bisa naik lagi ya di 2029. Terus siapa calon ketuanya ya? Kan itu ada Roma Hurmuzi, ada Mardiono sekarang, Soeharto Monoarfa, terus ada Sandiaga Uno. Gitu. Sandi katanya merapat apa? Sandi apa masih bakal bertahan di P3 Bang menurut Bang Hensat? Dia mau kemana lagi? Iya. Ke Prabowo juga susah tuh sekalinya dia. Lo ngapain lagi lo balik lagi? Gitu kan. Saya dengar-dengar dia mau maju jadi gubernur Jakarta juga tuh. Sandiaga? Iya. Dari P3 tadinya, cuma kan karena P3-nya nggak bisa, jadi ya udah gitu. Kita nantikan juga lah. Sebetulnya kalau dia mau maju sih oke juga tuh sebetulnya. Sandiaga ya. Cuman kayaknya sekarang udah, kalau gue ngeliatnya Bang Sandi tuh kayak udah nggak ada jalan kemana-mana lagi gak sih? Maksudnya kalau dia sama seperti Anies, kalau dia mau berkomunikasi dengan PDI Perjuangan pasti ada jalan. Oh gitu. Yang gue lihat sudah pasti diajukan oleh PDI Perjuangan ini menurut gue prediksinya itu Rano Karno. Tapi posisi wakil, kelihatannya siapapun gubernurnya wakilnya dia tuh. Oh gitu, wakilnya nih, yang udah pasti nih Rano Karno. Mau Anies, mau Ahok, atau mau Sandi, atau mau Andika tuh kelihatannya wakilnya Rano Karno tuh.
Terima kasih sih kalau saya udah dibiarin mampir ke sini. Berarti nanti pilkada nih tinggal tunggu tanggal 27 aja, Bang. 29 sih, kelihatannya 29 itu ya? yang seru akan 29. Ada beberapa yang akan daftar 27. Airin kalau nggak salah 27 deh. Terus Jawa Barat juga Deddy Mulyadi kelihatannya juga 27. Yang banyak yang sudah firm itu 27. Kabupaten kota banyak yang 28. Tapi kalau Jakarta mungkin 29 lagi kayak waktu 2017 kan memang di ujung-ujung tuh pendaftarannya. Jadi ntar juga kelihatannya di 2029 tanggal 29 Agustus ini juga orang mulai banyak 2024 maksudnya. 2024 ya. Banyak tuh. Jadi masih ada kans lah. Buat Mas Anies rayu-rayu Bu Mega, Mas Sandi rayu-rayu Bu Mega. Pokoknya yang mau jadi wagub rayu-rayu Bu Mega deh. Yang nggak berani ngerayu Bu Mega tuh Kaisang menurut gua tuh. Dia deg-degan juga tuh. Ya kecuali berani banget ya. Ya semoga itulah Mas Kaisang hidupnya lebih baik. Terus juga kehamilan istrinya lagi hamil ya? Iya, istrinya lagi Semoga hamil, sehat semoga terus sehat. kehamilannya Amin, bisa lancar melahirkan juga baik. persalinannya, bener. Baik kita mah Mas Kaisang. Bener. Dan tadi tuh kata di sarannya Bang Hensat bagus juga, kalau nggak bisa maju gubernur masih bisa aja maju wakil, wali kota. Enggak, dia bisa kok wali kota bisa. Iya, wali Dan kota makanya masih bisa maju. sebetulnya kan kemarin dia sempat akap ya antar kota antar provinsi tuh. Depok, Sleman, Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta gitu. Dan sekarang pastikan aja misalnya mau di Solo atau di Sleman gitu ya boleh aja. Memang agak berat di Depok tuh agak berat karena PKS-nya kuat. PKS-nya kuat. Itu ada udah mulai daftar juga katanya tuh. Mas Imam sama Mas siapa satu lagi tuh. Yang buat Depok ya. Terima kasih Bang Hensat udah Sama-sama, terima kasih ya. Oke Bang, terima kasih. Makasih ya. Pamit Teman-teman dulu, Era. Era Mania. Kalau mau nonton episode yang seru-seru lagi, tetap pantengin channel era.id. Saya Agus Gulam pamit undur diri. Kawal terus demokrasi.